Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Em, Sebelum kita membahas tentang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, izinkan saya untuk berterima kasih kepada guru-guru yang sangat inovatif, sangat kreatif, eh, menggunakan radio, menggunakan HT untuk media pembelajarannya. Dan ini juga memang sudah kami tengarai bakal terjadi di beberapa daerah, terutama di luar Jawa ya. Di luar Jawa yang sulit sekali sinyal handphone atau provider-provider internet untuk masuk, terutama di daerah 3T, daerah terluar, terdepan, tertinggal ya. Begitu juga kepada masyarakat di daerah Tasikmalaya yang secara sukarela gotong royong usahanya luar biasa menghadirkan satu provider di daerahnya atau di RT-nya mungkin ya. Di daerahnya dia urunan gotong royong, iuran untuk menghadirkan sebuah provider yang bisa diakses atau bisa digunakan oleh siswa-siswa yang sedang kuliah atau sekolah itu ya, bukan kuliah, sekolah jarak jauh. Ini juga suatu hal yang positif, walaupun saya secara pribadi menyayangkan itu terjadi. Kenapa menyayangkan? Karena di masa pandemi seperti ini, biaya operasional sekolah atau biaya operasional pendidikan yang ada di sekolah-sekolah seharusnya bisa lebih dioptimalkan. Mengingat sekolah banyak pengurangan-pengurangan anggaran yang notabene kenapa sih nggak disalurkan untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Terutama jika sekolah itu ada di daerah 3T tadi. Itu. Nah, yang berikutnya saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan guru dan dosen yang saya pantau 3 bulan belakangan ini banyak menggunakan video-video saya. Terima kasih atas apresiasinya. Walaupun saya tahu ketika saya memulai untuk membangun channel ini, saya sadar sepenuhnya bahwa channel pendidikan itu nggak akan laku. Saya juga nggak nyari subscriber, saya nggak nyari viewers. Even bagi saya satu orang yang melihat video saya itu sudah merupakan apresiasi yang tinggi. Terima kasih. Apalagi tiap hari itu bisa sampai ratusan orang yang melihat satu video pembelajaran, terutama media pembelajaran seperti K3, kemudian balok, kolom, plat. Dan memang juga saya memindahkan sebagian besar video-video pembelajaran hasil karya mahasiswa ke channel lain. Mungkin bisa diakses di link deskripsi, nanti saya taruh ya. Karena ternyata media pembelajarannya begitu banyak, begitu padat, dan begitu variatif. Jadi saya bingung untuk mengkelompokkannya, mengkategorisasikannya. Tapi percayalah, apapun atau berapa banyak pun yang melihat atau menonton gak penting bagi saya, karena yang penting saya menjalankan tugas. Ini adalah tugas kami para dosen, terutama dosen-dosen ilmu kependidikan, yang harus memberikan inisiatif, memberikan contoh kepada mahasiswa-mahasiswa, kepada rekan-rekan guru, bahwa di masa pandemi ini tetap kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Artinya media pembelajaran, mungkin karena saya di Jakarta, jadinya saya berbasis online atau video pembelajaran. Dan video pembelajarannya pun menggunakan kamera, menggunakan YouTube dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu yang saya ingin tekankan di sini adalah sebenarnya bagaimanapun posisinya, gimana pun kondisinya,
kita tetap harus benar-benar berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin mengoptimalkan apa yang kita punya. Seperti tadi ibu yang kalau nggak salah di Sumatera ya, saya juga lupa itu. Di Sumatera menggunakan HT, artinya dia benar-benar kreatif, benar-benar mempunyai dedikasi, mempunyai komitmen terhadap bidang pendidikan atau profesi dia. Gak peduli bagaimanapun kondisinya, pembelajaran harus terlaksana. Dan ini yang saya sangat sayangkan, ya terjadi di beberapa tempat. Tiba-tiba ada keluhan datanglah gitu ya. Apalagi yang saya sangat miris adalah adanya screenshot WA. Saya nggak tahu itu hoax atau benar, tapi apabila itu benar, saya sangat mengecam sekali, mengecam keras, dan benar-benar kecewa. Ada orang tua yang memfoto uangnya dan itu dikirim lewat aplikasi kepada gurunya, dan dia bilang sudah membayar. Saya teringat pesan dari orang bijak berkata bahwa janganlah engkau berdebat dengan orang yang mengajarkan kamu bicara. Pertanyaannya, yang mengajarkan orang tua tersebut baca, tulis, dan hitung, itu siapa? Kalau bukan guru. Apa dasar bapak atau ibu memberikan perlakuan semacam itu? Saya sangat mengecam keras sebagai seorang pendidik, apalagi yang saya didik adalah calon-calon guru. Ini keterlaluan, kelewatan. Mudah-mudahan bapak atau ibu, orang tua murid ini diberikan kesadaran. Saya doakan segera dibuka, diketuk pintu hatinya, supaya tidak lagi melakukan hal-hal yang demikian. Pada dasarnya pendidikan itu adalah tanggung jawab 3 pihak. Kalau mungkin kita mau bahas itu ya, 3 pihak. Yang pertama itu adalah orang tua. Orang tua adalah pendidik pertama, Madrasatul Ula. Bukan hanya ibu sebenarnya, bapak juga. Ya, ibu kalau nggak ada bapak, babak belur dia. Itu ya. Pertama itu pendidik yang utama itu adalah orang tua. Baru kedua guru. Baru yang ketiga masyarakat. Yang dalam hal ini negara. Artinya pendidikan baik formal, non formal, informal, apapun, yang namanya pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Nggak bisa dilepaskan pasrah bongkoan gitu kalau orang Jawa bilang, kepada guru di sekolah. Dan kemudian ketika kondisi seperti ini, guru itu diperlakukan semacam itu. Ini lebih buruk dibanding perlakuan-perlakuan guru yang semacam ini. Ya, mendatangi orang tua, mendatangi guru di sekolah karena anaknya dicubit, kemudian melaporkan ke sekolah. Ini penghinaan yang jauh lebih buruk menurut saya dibanding itu. Ini penghinaannya terhadap profesi guru. Dan saya tidak bisa terima itu. Oleh karena itu saya doakan supaya Bapak Ibu yang membuat atau mengirimkan gambar semacam itu diberikan hidayah, diberikan kesadaran, diketuk mata hatinya, pintu hatinya, supaya bisa memperbaiki sikapnya. Nah, ketika dari keluarga barulah guru. Guru menemukan potensinya, dia seorang profesional. Kalau bapak, ibu, orang tua ini bisa memperlakukan guru semacam ini, bukan tidak mungkin ketika nanti misalnya ada aplikasi
misalnya Halodoc misalnya, kan itu juga lewat online juga deteksinya segala macamnya. Mungkin dokter juga akan diperlakukan seperti ini, atau pengacara kan itu juga konsultasinya bisa online juga, mungkin juga bisa diperlakukan seperti ini. Atau kenapa nggak nonton TV berbayar, memberikan providernya kiriman seperti itu juga. Mungkin menarik ya kalau misalnya itu dilakukan ya. Kemudian layanan jasa, misalnya streaming sepak bola atau streaming drama Koreanya tiba-tiba diputus, dibilang kan sudah bayar. Nah ini layanan jasa itu, apalagi pendidikan itu yang dibayar bukan ilmunya. Pendidikan itu yang dibayar adalah profesionalitasnya, keahliannya. Berikutnya juga ada seorang public figure yang mengatakan bahwa orang tua jadi repot. Wow, orang tua jadi repot karena anak gak sekolah. Berarti sekolah penitipan anak. Come on. Awalnya sekolah itu, kalau kita mau bicara sejarah, awalnya sekolah itu adalah selingan di kala bermain. Selingan di skala bermain. Bukan yang utama. Ini kepada Bapak Ibu orang tua murid yang selalu mengeluhkan bahwa, oh ini pembelajaran seperti ini, pembelajaran seperti ini. Oke. Tapi kita bahas dulu di sini. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana metode. Ya, selingan di kala bermain sekarang jadi utama. Bahkan anak masih piyik, kalau bahasa saya itu masih piyik, masih kecil, belum genap usia 6 tahun, sudah diajarkan baca, tulis, hitung. Bapak Ibu ketika menikah dan punya anak, pertanyaan saya sederhana, sudah siap belum sih menjadi orang tua? Pelajarilah ilmu pendidikan. Bahwa kesiapan anak belajar itu yang ideal ya, yang umumnya ideal itu 7 tahun. 7 tahun Bapak Ibu. Dan sekolah itu bukan tempat penitipan anak. Supaya anak pinter setelah itu sudah dibayar gitu. Gak begitu. Sekolah itu tempat menemukan, menggali, mengembangkan, dan menumbuh kembangkan potensi anak-anak dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong dipahami, profesionalitas kita sebagai pendidik itu bukan terletak pada kehadiran atau suara kami di kelas atau ngoreksi. Bukan, itu kerjaan yang sifatnya masih ringan, administratif. Justru yang terberat dari pekerjaan seorang pendidik adalah menemukan potensi, membangun, memupuk potensi anak. Maka ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa, oh guru aja cuma menguasai satu bidang, kenapa anak semua bidang? Jawaban sederhananya begini. Kalau dipegang oleh satu orang guru, bagaimana bisa menumbuh kembangkan potensi yang ada di dalam diri? Diberikan semua, itu untuk melihat mana yang paling menonjol, mana yang paling dominan, mana yang potensinya paling cemerlang. Maka ketika SMP dan SMA sudah ditreatment, sudah dipegang oleh ahlinya. Contoh ya, di SD belajar tentang kemandirian, baca, tulis, hitung, sikap, sopan santun, dan karakter. Plus agama. Dan agama ini pun idealnya itu dipegang oleh orang tua. Karena apa? Sekolah itu hanya suplemen agama. Agama yang paling penting itu orang tua. Nggak bisa mengandalkan agama di sekolah gitu, nggak bisa. Kalau pesantren iya, oke. Dan itu pun juga para kiai, para pengasuh pondok sudah memberikan arahan terlebih dahulu, kesesuaian dan kecocokannya. SMP kelihatan
Dia hebat di IPA dan matematika. Mulai dipegang oleh ahli, sarjana pendidikan IPA, sarjana pendidikan matematika. Atau enggak itu, dia seni. Dipegang oleh sarjana pendidikan yang memang di bidang seni musik, di bidang seni rupa. Atau olahraga, dipegang juga oleh sarjana pendidikan olahraga. Dipegang oleh ahlinya. Yang lain standar-standar aja. Maka saya selalu bilang, gak ada orang yang semuanya jago, semuanya hebat, gak ada. Potensi itu given, Bapak Ibu. Adanya di dalam diri. Yang tahu, yang paling tahu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Yang kedua yang paling tahu itu adalah orang tua. Baru yang ketiga, guru. Namun, guru memiliki kelebihan karena dia mempunyai keahlian. Karena dia mempunyai kemampuan, dia keahlian di dalam bidang pendidikan. Maka, bagi saudara-saudara sekalian, para selebritis, para artis, para pesohor, pejabat, dan lain sebagainya. Mengapa guru harus atau hanya memiliki satu bidang untuk ngajar sedangkan anak diajarkan semua bidang? Jawabannya adalah supaya anak Anda dipegang oleh ahlinya. Kalau memang anak Anda mempunyai potensi, misalnya tadi di IPA, yang lain standar-standar aja nggak ada masalah. Tapi kan perkaranya orang tua ini, masyarakat ini, menginginkan anaknya hebat di semua bidang. Nggak ada. Saya ingat pesan Nabi saya. Urusan dunia, engkau lebih mengerti. Artinya, urusan diri kita, sebenarnya kita yang paling tahu. Potensinya ada di diri kita. Cuma kita butuh cermin. Kita butuh orang yang memahami, menguasai bidang tersebut. Balik lagi kita tadi. Masyarakat, dalam hal ini kita anggap negara lah. Negara hanya memfasilitasi. Memfasilitasi, mengembalikan pajak yang dibayarkan kepada orang yang membutuhkan. Skala prioritas. Namun memang saya akui bahwa banyak dari guru-guru atau dosen ya yang sangat terbatas, sangat minimalis. Ya kami juga memohon maaf karena kami nggak sepenuhnya menguasai ilmu pendidikan. Sedangkan guru, walaupun dia SPD, saya beberapa kali, bahkan sering sekali menemukan bahwa banyak guru-guru yang masuk S1 ke pendidikan itu karena terpaksa. Karena sudah nggak diterima di kampus hebat-hebat itulah. Kampus-kampus besar-besar itu, sehingga ya sudah akhirnya keterimanya di pendidikan. Sejak awal sudah tidak ingin jadi guru. Terpaksa masuk S1 pendidikan. Berikutnya, karena udah masuknya saja sudah terpaksa, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah dia gak fokus, yang penting lulus. Yang penting lulus, kemudian ada kesempatan ternyata jadi guru, taruhlah PNS, akhirnya masuk. Secara potensi udah gak ada, terpaksa, dan bahasa kasarnya tuh kalau kawan-kawan guru bilang, Pak, kami ini tersesat di jalan yang benar gitu. Tersesat di jalan yang benar. Oke lah. Tapi akan jauh kualitasnya, akan jauh komitmennya, akan jauh penghayatannya dengan orang yang memang benar-benar ingin masuk S1 ke pendidikan. Itu yang SPD loh Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya banyak menemukan seperti itu. Karena murid-murid saya, mahasiswa-mahasiswa saya, semenjak dari tahun 2008 saya ngajar di Universitas Terbuka, S1 PGSD, jadi tutor, saya banyak menemukan seperti ini. Ada lagi yang dari perguruan tinggi hebat tadi, diterima di perguruan tinggi hebat tersebut.
Kemudian karena dia udah kalah, ngelamar di sini ditolak, ngelamar sana ditolak, ke umurnya sudah ketuaan segala macam, akhirnya lagi-lagi terpaksa menjadi guru. Menguasai ilmu pendidikan mungkin bisa dipelajari, tapi soul, penjiwaan, komitmen, dedikasi itu nggak bisa. Apalagi potensi itu. Artinya saya mengajak kepada para viewer saya yang menonton ini, harap disampaikan kepada orang-orang tua, kalau misalnya Bapak Ibu adalah orang tua murid, kalau mempunyai anak yang cerdas, ajaklah, arahkanlah menjadi guru. Karena apa? Karena jika anak Bapak Ibu mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan kemudian menjadi guru, dia akan menjadi guru yang hebat, yang bisa menelurkan, menghasilkan, meluluskan, mendidik, menumbuh kembangkan, menemukan potensi anak-anak Indonesia lainnya yang luar biasa, yang hebat-hebat juga. Saya ada pengalaman, teman SMA saya jadi dalam tanda kutip badut di sekolah, bukan di kelas, di sekolah. Ketika menjelang kelulusan, saya berkata kepada kawan-kawan saya bahwa kalau yang pinter-pinter nggak mau jadi guru, apakah kita redo, kita ikhlas jika anak yang menjadi maskot ini bukan hanya, mohon maaf ya, bukan hanya kurang baik secara penampilan, tapi memang juga prestasinya paling rendah. Redo nggak ketika si A ini yang jadi guru bagi anak-anak kita? Ya, seperti halnya anak SMA yang baru lulus, bilangnya apa? Ya, sabodo teing lah ya, gitu. Sabodo teing gitu. Bodoh amat, nggak peduli. Dan subhanallahnya 17 tahun kemudian kejadian dan benar bahwa beberapa kawan saya mempunyai anak-anak yang diajar oleh orang yang menjadi maskot tersebut. Yang menjadi maskot tersebut. 17 tahun kemudian. Jadi usia saya waktu itu sekitar 34 ya. 35. Kayak itu kejadian. Wah, Tur, anak gue diajar sama si A. Apa kata gue? Akhirnya apa? Ada tidak percaya, mesti seperti tidak percaya. Saya kembalikan lagi. Bagaimana jika si B yang juara umum, ranking 1, yang terhebat di SMA-nya yang menjadi guru? Anda percaya nggak? Lu percaya nggak? Percaya. Sayangnya anak yang paling hebat, yang juara umum nggak mau jadi guru. Bagaimana? Akibatnya apa? Akibatnya kreativitas, adaptabilitas. Karena komitmennya ini rendah, dedikasinya rendah. Dan tadi, tersesat di jalan yang benar. Apapun itu, karena memang awalnya niatnya inamalu biniat ya. Dari awalnya nggak mau jadi guru, ya pasti akan jauh. Mau kayak gimana, akan jauh lebih bagus kalau dia memang niat dari awal jadi guru. Mau kayak gimana pun, saya sudah membandingkan, saya sudah beberapa kali. Banyak sekali kawan-kawan saya yang memang seperti itu, dan saya bandingkan dengan teman-teman yang memang berkebalikannya, yang memang dia sejak awal ingin jadi guru. Sehingga penguasaan tentang adaptasi media pembelajaran misalnya, ya bahasa kerennya gini Pak, mentang-mentang sekarang zamannya online, semua harus online gitu, semua harus menggunakan media sosial, semua harus basisnya HP, internet dan lain sebagainya. Gak ada ruang untuk misalnya, ya media itu, kalau misalnya Anda pengen tahu banyaknya media, silakan cek video saya tentang media pembelajaran, strategi dan media pembelajaran. Media itu banyak. Bisa menggunakan poster, bisa menggunakan komik atau modul di mana di dalamnya ada media. Pembelajaran itu kan nggak selalu itu. Next, kita menggunakan misalnya audio. Sekarang zamannya radio, zamannya podcast. Seperti ini podcast. Kenapa enggak? Wah Pak, podcast mahal, harus pakai internet, radio. 2 bulan yang lalu, mahasiswa saya di Pascasarjana bertanya, ini di Bogor loh ya, Sukabumi dan Bogor, daerah-daerah perbatasan situ, nggak jauh dengan Jakarta. Bertanya, Pak ini nggak internet
sinyalnya lemah, nggak ada sinyal di sini. Gimana kami mau melakukan? Loh, media apakah hanya harus lewat internet? Di televisi kan bisa. Nah, kemudian nggak lama TVRI menayangkan kembali video-video yang ada di rumah belajar. Kemudian barulah instruksi dari menteri. Ada satu lagi, radio. Kenapa nggak radio? Buat radio-radio lokal yang cuma hanya misalnya satu kelurahan. Tapi harus dikonsultasikan dengan Kominfo misalnya ya. Mengganggu nggak siaran radio itu, gelombang radio itu, terutama penerbangan. Untuk pendidikan, nggak perlu repot-repot. Tiap ruang-ruang sekolah yang kosong-kosong itu ada 6 kelas. Jadi satu stasiun, satu studio untuk rekaman. Wah Pak, itu butuh pemancar, butuh ini segala macam. Oke, ada handphone, ada. Rekam di dalam kelas. Rekam di dalam kelas. Why not? Rekam saja. Entah itu videonya, audionya, kemudian masukkan dalam flash disk. Buat serial. Pembelajaran 1 semester. Satu guru capek dong. Oke, kerjasama. Satu gugus kalau SD misalnya. Satu gugus kalau SD. Kenapa enggak? Bisa kok. Ganti-gantian. Kalau kawan-kawan guru ini memiliki kreativitas dan komitmen, saya yakin, saya percaya pasti bisa. Pasti bisa. Terbukti apa? Ada yang menggunakan HT. Ada yang menggunakan radio. Bahkan ketika saya membantu kawan saya di Kepulauan Riau, itu bahan ajar cetaknya di fotokopi masuk ke sana. Gurunya guru honor lagi. Yang gaji dia sebulan itu hanya cukup untuk membiayai perjalanan dia dari Tanjung Pinang ke pulau tersebut, kalau nggak salah Natuna. Honorer. Kebayang toh? Betapa menyedihkan. Tapi dia karena dia punya komitmen, karena dia punya dedikasi, dia kerjakan. Dan saya pun memulai karir guru bukan dari langsung enak PNS, langsung di sekolah besar. Enggak. Saya pertama kali ngajar di sekolah, salah satu di sekolah di Depok. Ya, keadaannya cukup memprihatinkan. Dengan bayaran 200.000 per bulan. Mentok 250.000 per bulan. Artinya saya berbicara seperti ini karena saya pernah mengalami. Dan saya berhadapan dengan siswa-siswa yang bermasalah. Ya artinya dibutuhkan lebih dari sekedar komitmen dari guru ya. Ayolah kawan-kawan guru, kita bangun kreativitas, kita bangun kolaborasi, kita bangun juga komunikasi yang lancar gitu ya, supaya tidak menimbulkan korban kepada pihak yang paling lemah. Siapa pihak yang paling lemah? Siswa yang paling lemah. Kalau siswa sudah jadi korban, sedangkan siswa itu adalah harapan kita ke depan kan? Harapan kita ke depan, ya sudah, mau apa lagi? Finish. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi kalau sudah siswa jadi korban. Karena apa? Karena nanti kelanjutannya akan begitu terus. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.